Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari brosurnya? Ada beberapa pertanyaan dari brosur di halaman pertama surat Al-Isra ayat 23 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāhad dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Mungkin tanpa kita sadari kita pernah mengucapkan perkataan membentak, bahkan menyakiti hati atau perasaan orang tua kita. Bagaimana caranya menghindari dari hal-hal tersebut, Ustaz? Bagaimana caranya menghindari? Ya, masa itu yang bisa ya kamu sendiri. Kalau mau keluar kata-kata kasar pada ibunya ya ditahan. Ya, ucapan itu kan keluar dari mulutmu sendiri. Maka yang bisa menahan tidak jadi keluar kata-kata itu ya kamu sendiri. Hindari kan? Apalagi kalau kamu orang muslim udah tahu. Memang kadang-kadang orang itu sama orang tuanya nyepelek gitu. Dulu kan pernah ada kan orang ibu nasihati putrinya pacaran, ya, bahkan sering hubungan SMS dan sebagainya. Ingatkan ibu ini malah jawabnya wong arep senenge ra entuk. Ingat gak itu? Nah, kaya ibu ra tau nom gitu loh. Nah, itu anak kurang ajar begitu itu. Ya. Maka orang yang mengerti tuntunan, saya itu bicara kepada siapa? Wong arep seneng ra entuk. Lah seneng kalau seneng nurut jalan setan, orang tua mengingatkan suatu kewajiban. Tapi anak balasannya seperti itu, jawaban itu anak durhaka kepada orang tua. Nah, supaya tidak durhaka maka belajar. Ngaji dengan betul. Mungkin ayat ini pun sudah pernah dibaca. Apalagi sudah yang sering khatam Quran itu mesti sudah terbaca ayat ini. Tapi tidak merubah perilaku karena tidak paham apa yang dibaca. Bahkan orang kadang-kadang bisa berbuat baik, berkata sopan kepada orang lain, tapi kepada ibunya malah tidak bisa sopan. Padahal durhaka kepada kedua orang tua, termasuk bapaknya, ibunya, itu termasuk dosa besar. Dan itu bisa menghapus amal kebaikan. Nabi kita mengatakan, salasun la yanfa'u mahuna amalun, asyirku billah, wa huququl walidain wal firaru ani zahfi. 3 perkara yang bisa merusak amal kebaikan seseorang. Apa itu? Asyirku billah, mensekutukan Allah, berbuat syirik. Yang kedua, wa huququl walidain, durhaka kepada kedua orang tuanya. Dijajarkan tak? Syirik, durhaka. Yang ketiga, wal firaru ani zahfi,
lari dari medan perjuangan menjadi pengecut, bukan lari mengatur siasat, tapi lari menjadi pengecut. 3 hal itu merusak amal kebaikan. Ya, amal kebaikanmu seberapa banyak rusak karena durhaka kepada orang tua. Ya, maka dalam Al-Quran jelaskan pada orang tua bagaimana. Jangan kamu mengatakan, ya, itu uffin. Itu artinya kata-kata kasar lah. Kata-kata kasar pada orang tuanya. Karena orang tua itu orang yang harus dihormati, dibekteni. Sampai Nabi kita mengatakan, anak itu mau membalas kebaikan kepada orang tua dengan cara apapun tidak bisa, kecuali kalau orang tuamu jadi budak belian, kemudian kamu tebus, kamu merdekakan, itu baru membalas kebaikan. Ya, membalas kebaikan. Ada Nabi menceritakan ada seseorang selalu berbuat baik kepada ibunya, kemana-mana digendong, ya, tidak pernah melayani dengan muka masam, apapun yang menjadi keinginannya diturut. Justru dia bekerja, hasil pekerjaannya itu tidak diambil kecuali serahkan orang tuanya dulu, baru seberapa yang diambil oleh orang tuanya, sisanya baru diambil. Ya, hal itu ditanyakan kepada Rasulullah, apakah yang begitu sudah membalas kebaikan orang tua? Nabi mengatakan 1 tarian napas pun belum. Tarian napas itu nyerot tambahan itu sedikit gitu, mana kalau kita orang Jawa ya walah sak kukune irenge urung. Mengapa begitu? Karena kamu gendong orang tuamu dengan harapan orang tuamu lekas mati. Alah wis bayangane paling tak gendong berapa lama, nanti sebentar lagi kan mati. Tapi ketika ibumu menggendong kamu kemana-mana itu dengan harapan kamu panjang umur. Sama-sama gendong kan tidak imbang toh. Kalau ibunya menggendong anaknya kemana-mana, ngaji dibawa, ke pasar kadang dibawa, kemana-mana digawa, ya, pilek diobati, umbele metu diserot. Ibu-ibu yang sepuh-sepuh, ibu-ibu sekarang wong nyusone wegah kok. Ibu sekarang nyusune diwakil ke sapi kok itu. Nah, yang begitu itu kemana-mana kamu dibawa dengan maksud supaya anaknya sehat, panjang umur. Tapi kalau anak gendong orang tuanya tadi, alah sudah tua aja, paling saya gendong berapa lama, gitu lah. Maka kalau lama mati-mati ya rada menyesal. Terus diundang ke Pak Suhada itu kan maca ke Yasin bentang mati. Kalau anaknya makannya habis banyak, orang tuanya seneng. Wah didulang tuh kayak apa mangane akeh no seneng. Kadang-kadang orang tua mau rekoso gelem dulang bentek akeh. Ya toh? Tapi kalau anaknya melihat orang tua makannya masih banyak, digrenengi. Wis tuwa ya toh. Aku kalah akeh mangane. Ya udah tua makannya masih rosok. Wah umure cek dawa iki. Ya, itulah itu. Kalau anaknya sakit apa-apa, udah paribasannya apa yang punya dijual mengobatkan anaknya. Tapi kalau orang tuanya yang sakit, kalau suwe metu biasanya neng masjid, ya orang lama ndak keluar, tekoki tanggane, kok kamu ndak pernah keluar? Wah sakit. Apa tidak kamu obatkan? Alah wis tuwa itu obat. Dan S2 nek diobatke mari kok tambah suwe umure. Nah itulah. Maka anak itu mau bagaimanapun juga membalas kebaikan orang tua itu tidak bisa. Ya, tidak bisa. Maka orang tua bagaimanapun juga tidak boleh diabaikan. Sampai Allah mengatakan wa'budullah wala tusyriku bi syai'an wa bil walidaini ihsana. Pertama, hambakan dirimu kepada Allah. Jangan mensekutukan Allah dengan apapun, dengan siapapun.
Setelah pada Allah baru kepada orang tua, dan kepada kedua orang tuamu hendaklah berbuat baik. Di antara bentuk berbuat baik ucapannya pun ini, wala taqullahuma uffin wala tanharhuma. Jangan kamu mengucapkan kata-kata yang kotor pada orang tuamu, kasar. Wala tanharhuma, jangan menghadi keduanya. Tapi wa qullahuma qaulan karima, ucapkan kepada keduanya dengan ucapan yang penuh hormat, ngajeni, ngormati gitu lah. Nah, padahal kadang-kadang dengan orang tuanya malah kasar. Dengan orang lain bisa bahasa kromo kalau Jawa ya, halus, tapi dengan orang tuanya kasar, bentak-bentak. Nah, itulah. Nah, kalau sudah begitu tuh, kalau diteruskan nasihat Nabi itu tanda-tanda kiamat. Sampai orang tuanya takut pada anaknya, anaknya tidak takut pada orang tuanya, malah orang tuanya yang takut pada anaknya. Bukan anaknya nurut perintah orang tuanya, tapi orang tuanya selalu nurut perintah anaknya. Nah, kalau dah itu kata Nabi, tanda-tanda dekatnya kiamat itu kalau sudah ada budak melahirkan tuan. Budak melahirkan tuannya. Ya. Mestinya yang dilahirkan itu ya, menghormati pada yang melahirkan. Tetapi yang melahirkan siapa? Ibu. Diperlakukan seperti budaknya. Seperti budaknya. Ya. Lah yang dilahirkan berlagak seperti tuan. Ya. Iya kan? Anak sugih, sibuk, suami itu sibuk, wah kita ngangkat ibu tak gone, ben tak openane ibu ternyata di sana dadek pembantu. Ya anaknya mau pergi, pesan sama ibunya, Bu, ya nanti kalau kira-kira sudah jam kantor pulang, saya pulang. Ini ya, nanti cepatnya makannya ini, makannya yang ini nanti singkirkan, ganti hana, terus sudah itu mejanya dibersihkan, ya. Kamar tamu itu diresiki, itu terhadap ibunya. Nanti kalau sampai rumah belum siap tuh nesu. Kowe turu ae to mbok nang omah. Ah ya nek kok urung mateng ya. Jadi ya anakmu wah, njuk ngapura ya le. Ibunya itu pada anaknya. Ki ngomong putune anakmu ki ora kena disambi. Wis dikon ngomong anake kon ngrampungi gawe rumah tanggane, ya toh. Nah, itu jadi budaknya kan? Ini budaknya. Nah, yang begitu-itulah. Pada orang tuanya tidak bisa menghormati. Padahal Quran mengatakan kata kasar saja tidak boleh. Menghardik apalagi. Suruh kata-kata dengan yang sopan. Nah, maka bagaimana supaya menghindari itu? Ya ditahan. Kalau kemarin kalian belum mengerti, maka ngaji ya biar ngerti. Sikap Nabi kita Muhammad SAW itu diutus oleh Allah memperbaiki akhlak. Bagaimana akhlaknya manusia terhadap Allah? Bagaimana akhlaknya manusia terhadap Nabi? Bagaimana akhlaknya manusia terhadap orang tuanya? Bagaimana terhadap tetangganya, kerabatnya? Itu semua diatur dalam Islam. Ya. Maka akhlakul karimah, ya, akhlak yang mulia itu akan bisa menempatkan diri. Ya, saya sebagai anak, bagaimana kepada orang tua, bagaimana kepada tetangga, bagaimana sanak famili, itu diatur semua. Ya, kalau mengabaikan tuntunan agama, ya seperti tadi jadinya. Apalagi Rasul halaman 2 pada surat Al-Ahqaf ayat 15. Wa wassaynal insana biwalidaini ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula.
mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Pertanyaan yang pertama, dalam menyapih anak setelah umur 30 bulan, bagaimana dengan ibu yang tidak mau menyusui anaknya dengan alasan nanti bentuk putingnya tidak bagus lagi dan diberi anaknya dengan susu kaleng? Berdosakah orang tua tersebut? Yang kedua, menyapih anak sebelum umur 30 bulan, apa orang tua tersebut berdosa? 30 bulan itu berapa tahun? Setengah tahun. Nyusui anak 30 bulan itu sudah berlebih-lebihan itu. Nyusui anak yang sempurna itu 24 bulan, jadi 2 tahun. Pada ayat tadi diterangkan ya, ibu itu sejak hamil sampai menyapih itu selama 30 bulan. Kalau susuan sempurna 24 bulan. Maka kalau lihat ayat ini, anak bisa lahir dalam kandungan ibu selama berapa? 6 bulan. Jadi anak dikandung 6 bulan itu sudah bisa lahir normal, dalam arti ya sudah wujud lah. Nanti disusui selama 24 bulan, maka dihitung dari menyusui dari hamil sampai menyusui sempurna itu 30 bulan. 30 bulan. Maka kalau anak 6 bulan lahir, jangan curiga atau jangan prasangka jelek. Loh, lagi 6 bulan sudah melahirkan, mesti ada perskot ini. Ya, ada cicilan dulu ini. Ada talangan ini. Ya, gitu. Kalau kemudian ayat tadi anak lahir 6 bulan itu normal. Itu. Nah, memang ibu-ibu sekarang tadi kan, kalau ibunya dulu ya itu nyusui anaknya ya, dan kemana-mana selalu bawa susunya sendiri, nangis susoni nangis. Kalau sekarang susu sapi, ya apa dosa apa tidak? Ya kalau sudah sama suaminya sepakat tidak apa-apa. Tapi kalau anakmu kaya sapi aja gelo. Ya, Anda kasih sayang ibu, kejiwaan ibu itu tidak entis pada anaknya. Karena ibu itu kan menyusui anaknya sambil dikekep, digendong, itu ada ya hubungan batin itu. Ya. Anak sapi ya susu nggak di botol ya sudah. Apalagi alasan yang susani nanti tidak putingnya tidak baik. Nah puting sing apik piye to? Sing apik piye? Misalnya anak ekong itu fitrah manusia itu nyusui anak ekong, tidak ora apik. Wah, orang gue nyusani suwe-suwe ya kempos, ya, iya enggak? Dimakan umur begitu. Jangan dikira manusia itu selalu montok terus selalu enggak, rusak. Maka kalau kamu nikah, kata Nabi ya, yang pilih nomor 1 tidak boleh hilang itu apanya? Agamanya, imannya. Kalau cantik udah tunggu berapa lama nanti gembos kabeh. Ya enggak? Kalau kaya itu yang baru terjadi di Garut, ya terjadi di Bandar Negara. Apa yang terjadi? Seperti terjadi di Takengon beberapa waktu yang lalu. Ya. Ya. Tidak menyangka, tidak mengira seperti di Garut itu orang sedang tidur, tahu-tahu ada banjir bandang. Oh, tidak orangnya aja yang mati, hartanya pun habis. Itu kalau kekayaan. Dan itu pernah terjadi zaman Nabi Musa, riwayatnya Korun yang selalu membanggakan harta kekayaannya. Sampai diterangkan dalam Al-Quran itu
harta kekayaannya, kunci untuk menyimpan hartanya itu dipikul sejumlah orang kuat-kuat, masih keberatan, itu baru kunci untuk menyimpan berangkas. Dah kandani sombong dia karena merasa kaya, tidak merasa kekayaan itu Allah yang memberi, tapi karena kepandaian dia. Akhirnya tidak lama kemudian ada bencana alam, ya, tertimbun Qarun beserta harta kekayaannya terpendam dalam tanah. Nah itu kan habis dah, tidak ada apa-apanya kan. Tetapi kalau iman makin tua, kalau imannya ya mempunyai, kita lihat kekuatan agamanya, kekuatan imannya, makin tua makin baik agamanya. Karena makin tua makin sadar, tidak lama lagi saya akan mati ketemu Allah. Maka kalau saya akan ketemu Allah, saya malah jauh kepada Allah, apa yang terjadi nanti di hadapan Allah? Nah, maka pilihlah agamanya. Umumnya orang sudah tidak memperhatikan ini. Ya. Ya. Jadi kalau kita nurut Al-Quran, ya itu tadilah disusui dengan baik, anak disusui, dan yang paling baik, nanti tekan dokter atau ahli kesehatan, paling baik susu untuk anak itu juga susunya siapa? Ibu ASI, air susu ibu yang paling baik untuk anak orang tuh. Ya, kalau susu sapi paling baik ya untuk pedet. Iya, susu sapi yang paling baik untuk anak ya susu ibu paling baik. Tapi nek gue nyusane gue kayak putingnya orang apa lo, bayangannya itu seolah-olah manusia itu selalu begini, selalu segar, selalu udah, bahwa kamu pertahankan seperti apa, sunatullah berlaku. Ya, makin dimakan umur, badan ini makin rusak. Ya, maka sekarang ini, ya, orang tua sudah pikun. Yang dulunya mengerti apa jadi lupa, pipinya jadi kempot, mulai dari pikun ini pipinya rukun, kempot, sudah tidak menyenangkan. Coba ketika nikah di manten ada fotonya, nanti setelah umur 60 atau 70 foto wadelaan bandingnya dengan ketika kamu nikah, kan sudah jauh. Kadang lihat fotonya sendiri pangling, loh masa aku kayak gini? Ya kamu lihat aja, rusak. Jadi manusia itu mestinya nyusui bayi, nyusui anak itu paling senang nyusui anaknya sendiri. Ya. Maka dikatakan oleh Allah, menyusui yang baik sempurna itu 2 tahun. 2 tahun. Kalau kurang apa boleh? Boleh kalau memang suami istri sepakat. Boleh saja lah. Kalau lebih, namanya berlebih-lebihan. Ya, karena anak kadang-kala nek ora disapih no ya. Ya. 2 tahun nyapih gitu, mungkin ya makin merasakan enak susu ibu itu. Mau ono sing anak wis TK bareng sik disusui. Itu berlebih-lebihan. Ya, apalagi Brosur halaman 4 pada hadis yang paling atas. An Abdullah bin Amr bin al-As qala aqbala rajulun ila Nabiyillah sallallahu alaihi wasallam faqala ubayyi'uka 'alal hijrati wal jihadi abtaghil ajra minallah qala fahal min walidayka ahadun hayyun qala na'am bal kilahuma qala fatabtaghil ajra minallah qala na'am qala farji ila walidayka fa ahsin sohbatuhuma rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Amr bin al-As, ia berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, saya berbaiat kepada engkau untuk berhijrah dan berjihad mencari pahala dari Allah.
Beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah salah seorang di antara kedua orang tuamu masih hidup? Orang itu menjawab, iya, bahkan keduanya masih hidup. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah kamu akan mencari pahala dari Allah? Orang itu menjawab, iya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, kembalilah kepada kedua orang tuamu dan berbaktilah kepada keduanya. Dari hadis ini, apakah berarti berbakti kepada orang tua itu sama pahalanya seperti berjihad, Ustaz? Ya gitu, terangkan Rasulullah kan gitu kan. Ada seorang waktu zaman Rasulullah mau ikut perang, seorang pemuda ikut perang. Padahal perang itu kan wajib ya. Tapi pemuda ini ditanya oleh Rasulullah karena dia ikut perang itu, ya, apakah kamu masih punya orang tua? Seperti tadi kan? Ya Rasulullah, punya. Orang tua saya sudah tua dan saya yang harus melayaninya. Maka Nabi kita mengatakan, kembalilah kamu, dialah orang tuamu dengan baik-baik, ya. Jihadmu adalah berbakti kepada kedua orang tua. Sebab kalau jihad dalam perang, kamu tidak ikut perang, yang perang tentara-tentara sudah banyak. Tapi kalau kamu tinggal berangkat perang, orang tuamu nggak ada yang nyantuni kecuali kamu. Nah, maka kamu tinggal santuni orang tuamu, biar baik-baik orang tuamu. Nah, maka dilihat kalau memang orang tuanya tidak ada yang menyantuni, ya, dia yang paling berhak untuk ngurus orang tuanya. Daripada jihad perang, dia berhak ngurus orang tuanya. Tapi kalau memang orang tuanya sudah ada yang mengurus dan sudah ada yang diserai, mengurusi dan sebagainya, tidak akan terlantar, nah jihad juga tidak diizinkan, tidak dilarang, diizinkan oleh Rasulullah. Ya, tapi jangan sampai kamu tinggal jihad pada waktu itu perang, tapi orang tuamu terlantar, ya, malah bisa berdosa kamu, orang tuamu terlantar. Nah, jadi orang tua sekarang ini, ya, kadang-kala kurang kopen walaupun orang anaknya kaya kalau tidak mengerti tuntunan agama. Karena ngopeni orang tua itu wegah kadang-kala kok, ya tak? Wegah. Daripada itu udah tak kok ke panti jompo, nanti bila saya tiap bulan bayar berapa, panti jompo. Nah, kebetulan kemarin di panti jompo di mana itu, ya, keterjang banjir itu loh, ya, ada ditayangkan dengan TV itu. Nah, maka itulah kalau Nabi sampai mengatakan kalau orang tua, kalau anak diikuti oleh orang tua, anak diikuti oleh orang tua sampai mati dalam pemeliharaan anak itu. Kok anak itu tidak masuk surga, kata Nabi, kamu rugi, ya. Itu menunjukkan bahwa nyantuni orang tua, ngepeni orang tua sampai usia lanjut uta itu pintu surga dibuka, buka luas oleh Allah. Maka kalau kamu tidak bisa masuk surga sedang orang tua jadi tanggunganmu, mati di tanganmu, mati di pangkuanmu, masih dalam pemeliharaanmu, kok tidak bisa masuk surga, ya, rugi. Sehingga kalau orang yang mengerti diikuti orang tua itu suatu pahala yang besar, Allah bukakan pintu surga asal dengan ikhlas. Maka doanya saja Allah menuntuni kita, menuntuni. Maghfirli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghiran. Mohon kepada Allah supaya diampuni dosanya orang tua, dikasih sayangi orang tuanya seperti ketika orang tua mengasihi sayangi anaknya di waktu kecil. Waktu kecil. Itu doa yang dituntunkan oleh Allah, ini doa ini. Artinya supaya anak itu terhadap orang tua itu betul-betul sayang, gemati, tidak pernah muka masam, ya, nah, itu
Apalagi kalau orang tua sudah pikun. Orang tua sudah pikun kadang-kala perbuatannya pun ya nek digagas nu nganyelke. Tapi ketahuilah orang tua sudah pikun. Nah, anak harus lebih menambah kesabarannya. Nambah kesabarannya. Nah, disitulah tempat sabar dengan orang tua tadi, itu pahala yang diberikan oleh Allah. Maka kalau sampai orang tuanya mati, anak itu masuk surga. Ya, tapi diopeni betul, orang kok karena orang tua malah arep-arep tentang mati tadi lah, nggak ada pintu surga untuk itu. Loro ora diobatke, raduyan mangan ya wis itu. Nah, padahal ketika kamu kecil, kamu raduyan mangan wong tuamu bingung. Ya. Bingung raduyan mangan kok ya apa to kok arek nang dokter. Ya sudah ben gelemangan. Lah kok anake ngopeni wong tua nek ra gelemangan beneran. Ora mangan seminggu ngono wis bar. Nah, gitu. Jadi Islam itu kalau dipraktekkan betul-betul itu udah tidak ada bandingannya, indah sekali. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Ya, tapi kebanyakan ya Islam ya pengakuannya saja, ngerti pun tidak bagaimana untuk mengamalkan. Agama apa? Islam. Islam itu bagaimana? Surah ngerti sudah. Wong Islam itu sumbernya dari Quran dan Sunnah. Tidak mau mengaji, apalagi malah kalau dengan orang ngaji geting, kapan kamu mau ngerti agama? Maka Nabi pernah mengatakan, sayati ala nas zamanun la islama ilasmuhu. Akan datang suatu masa bagi manusia ini, Islam itu tinggal namanya. Identitasnya Islam, ngakunya Islam, tapi perbuatannya jauh dari Islam. Ya, Islam tinggal namanya. Wal Quran inda rasmuhu, Islam itu tinggal Quran itu tinggal tulisan-tulisannya aja, waras-warasnya, tapi nggak ngerti isinya. Malah di mana-mana tulisan Quran, tadi jimat ya, mana-mana. Tulis nang kono, tulis nang wala. Udah. Kamar-kamar tamu tulisi ayat kursi, kamar tidur surat Yasin. Terus di mana jadi ya, rumahnya itu dihiasi huruf-huruf Quran semua. Tapi nggak paham. Nah, Quran tinggal tulisannya aja kan. Tapi tidak paham apa isinya. Nah, jadi jimat-jimat yang diserahkan ke sini kan, jimat-jimat dengan tulisan Quran. Itu akan datang satu zaman. Nah, seperti sekarang ini tampaknya sudah mulai banyak orang yang mengaku dirinya Islam tapi tidak paham tentang Islam. Diajak memahami Islam ya tidak mau. Malah kalau ada orang memahami Islam dengan serius, ya dimusuhi. Apa yang terjadi begini? Nah, itu tanda-tanda kiamat. Kalau ilmu agama orang didangkalkan tentang agama, diangkatnya pengetahuan agama, dikuatkan masa usaha-usaha pembodohan terhadap agama malah dikuatkan. Itu sudah gejala-gejala kiamat. Maka umat Islam sekarang kan banyak tertipu karena bodoh, tidak paham tentang Islam. Maka dengan orang menggandakan uang ya percaya. Ya enggak? Menggandakan uang. Tertipu ya itu. Tipu. Punya uang berapa ratus juta, masukkan itu nanti tikel. Kalau masukkan itu tikel berapa? 2 kali apa berapa kali itu. Ya. Barang dicekel sekarang ditunggu di kantor kepolisian atau biar menggandakan uangnya. Oh, ora iso. Nah, katanya jin ifritnya sedang pergi. Tunggu di beberapa lama kok ndak jin ifritnya berbarang ditekoni lagi, jin ifritnya karena sedang pergi belum pulang sehingga ndak bisa. Jin ifrit ki apa kok percaya jin ifrit barang. Jin ifrit itu iso nggandakan uang sing nyolongi ngendi duite. Padahal itu
Yang percaya itu sekarang malah gawe padepokan Islam. Isine kaya ngono kuwi. Itu lihat itu sebenarnya kita umat Islam harus prihatin, mesake lah. Negara penduduk terbesar Islam di dunia isine bangsa ngono-ngono kuwi. Ya. Jauh kan dari Islam. Islam tinggal namanya, Quran ini tinggal tulisannya aja. Malah kalau akan menggandakan uang malah baca sholawat. Barangan ora metu-metu duitnya saya. Ya itu tipuan-tipuan begitu. Ya. Lah akhirnya apa? Kebongkar. Kalau menurut Allah kalau sudah kebongkar itu biasanya bukan sekali dua kali melakukan kejahatan. Ketika baru sekali dua kali itu masih ditutup oleh Allah, diberi tangguh. Kamu begitu akan merasa aman, merasa beruntung, merasa senang, selamat. Apa kamu berpikir sebelum dibongkar kamu akan menyesali, bertobat, berhenti dari perbuatan itu? Kalau enggak ya tunggu. Coba dibaca surat Ibrahim ayat 42 itu. Semua itu dalam Al-Quran sudah dicantumkan itu. Jadi kalau orang berbuat maksiat sekali, dua kali masih belum konangan, belum terbongkar itu jangan merasa aman. Tapi Allah memberi tangguh. Tangguh maksa untuk berpikir kamu. Akan kamu teruskan kejahatanmu, apa kamu akan bertobat, menyesali dan berhenti. Ya dibaca. Surat Ibrahim nomor surat 14 ayat 42. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malud dhalimun innama yuakhiruhum liyaumin taskhasu fihil absar. Dan janganlah sekali-kali kamu Muhammad mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Nah, gitu. Kalau ada orang zalim berbuat sesuatu, jangan dikira Allah lalai. Kalau orang berbuat zalim kok tidak ada apa-apa, jangan dikira Allah lalai. Tapi terus sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Ya kan? Allah itu memberi tangguh. Tidak sekaligus langsung diazab, tidak, diberi tangguh. Masa berpikir. Kamu akan terus berbuat begitu, berbuat zalim, apa kamu akan bertobat sebelum diketahui kezaliman oleh manusia banyak? Kalau tidak kamu sadar, masa tangguh tidak kamu gunakan, nah nanti akan terkejut kamu. Tidak mengira bahwa yang kamu lakukan itu akan kebongkar, tahu-tahu terbongkar. Akhirnya matanya terbelalak, dikira aman, dikira tidak ada yang tahu, ternyata sana tahu, apalagi sekarang malah ditayangkan di TV, wong sak Indonesia ngerti kabeh. Mungkin sak dunia malah ya. Bisa dikira nggak ada tahu, nggak ada yang ngerti, aman lah. Ternyata sekarang udah semuanya tahu, kaget kan? Nah, maka kalau kita berbuat suatu, kasih sayangnya Allah tuh biasanya masih ditutup, dilindungi. Tapi kalau nekat ya sudah, rasa no akibatnya. Ini maka pentingnya kita kalau melihat jalan-jalan yang sering ditayangkan di TV tentang agama kok sepertinya tidak masuk akal, orang-orang Islam kok melakukan begitu, itu makin prihatin. Ya, kita pandai, harus bersyukur, pandai bersyukur. Alhamdulillah kita belum dipanggil oleh Allah, belum mati, kesempatan kita untuk belajar mendalami Al-Quran, mendalami sumbernya Islam, sehingga kita tahu hal-hal yang menyimpang dari Islam, kita tahu, kita perbaiki diri kita. Yang kemarin percaya yang begitu-begitu, habiskan semua. Nah, perbuatan syirik itu akan membawa manusia masuk neraka, semua dosanya tidak diampuni, kebaikannya rusak semuanya karena syirik. Ya, apalagi